Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Salatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail la taqumus sa'atu hatta yataqarraba zaman fatakuna sanatu kasyahri asyahru kal jum'ati wa takunal jum'atu kal yaumi wa yakunal yaumu kas saati wa takunas saatu kal barqil khatifi al hadits au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, al mukarramun, para alim, para cendekiawan, baik yang ada di studio maupun yang lagi beraktivitas dimanapun berada, rekan-rekan sekalian, bersama qasidah An-Nusa Nada pimpinan Ibu Hajah Siti Aminah. Kita sekalian yang ada di studio, Pak Haji Ahmad Misto, Pak Saifuddin, Pak Haji Miarso. Di sana ada Aba Ashari, ada Ade Ikhya Ulumuddin, ada Mas Supri, Pak Samsul, ada Pak Uman, Pak Wiradi, rekan-rekan dari Surabaya, Beranjangan, ada dari Sumengko, baik Sumengko Wiringenanom maupun Sumengko Duduk. Bahkan ada yang dari Gresik Utara, dari Panceng ya. Semua yang hadir ini insya Allah diparingi karo Gusti Allah sehat walafiat, panjang umur, rizkine melimpah barokah. Muga-muga ndang ketularan sing saiki bolo-bolone ibadah nang Makkah Madinah. Kita bersyukur di pagi buta yang bersih segar udaranya ini dibangkitkan kembali oleh Allah dan bisa kita isi dengan zikir kepadanya. Sementara saudara-saudara kita ada yang kita doakan 2 minggu, 3 minggu, sebulan yang lalu, ternyata sekarang sudah bergeser ke alam yang berbeda. Maka mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Dan kepada saudara-saudara kita, ada yang bernama Pak Ilham Lubis, ada Pak Inung atau Nur Jayadi, ada Haji Fakhrul Razi dari Duduk, ada Bu Arsila dari Wringin Anom, dan yang barusan Haja Mas Ula Ashari, ada Bu Siti Romla dari Duduk, dan ada Mas Ferdi putranya Ibu Haja Fatimah ya. Kita doain bersama-sama, mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah dengan penerimaan yang sempurna. Dan kita sekalian ini ketika kita berdoa untuk mereka, maka malaikat-malaikat yang mendoakan kita disampaikan kepada Allah. Ila hadrat Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baitihi wa ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila malaikatikal muqarrabin khulafair rasyidin syuhada'i sholihin auliya'i sholihin khususan sultan
Syekh Sultani Aulia Sholihin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa ila hadratis jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bariha wa ila abaina wa ummahatina. Bapak ibu disebut teng manahe piyambak-piyambak. Wa ila abaina wa ummahatina wali jatina wa asdatina wali aulatina wali azwajina wali asaidana wali talamidana wali masyaikhina wali ikhwanina khusun Allah maghfir lahum. Pak Ilham Lubis, Pak Nur Jayadi, Pak Haji Fakhrul Razi, Ibu Warsila, Bu Sri Astuti, Haja Mas'ulah, Ibu Siti Romlah, dan Mas Muhammad Fardi bin Siti Fatimah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita diamanati oleh Allah putra putri yang baik, maka hendaknya amanah itu kita bimbing dengan sebaik-baiknya, kita rambut dengan sebaik-baiknya, supaya memberikan kebahagiaan, kemuliaan, dan keberkahan dalam kehidupan ini buat kita dan seluruh keluarga kita. An-Nusanada Muhammadun basharun la kal bashari. Muhammadun basharun la kal bashari. Bal huwa kal yaquti bain al hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Semuanya salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wajib anak nang wong tuwa kudu nganggo tata krama. Wajib anak nang wong tuwa kudu duwe tata krama. Tindak tanduk kang prayoga una-uni aja sembrono. Tindak tanduk kang prayoga ngomong sak ngomong kudu ditata. Muhammadun basharun la kal bashari. Muhammadun basharun la kal bashari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kon sekolah kudu mangkat, dikon ngaji kudu ngerti. Kon sekolah kudu mangkat, dikon ngaji kudu ngerti. Saben waktu kon sembayang, sira kabeh wajib tumandang. Saben waktu kon sembayang, sira kabeh wajib kumandang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah
salamullah ala yasin habibillah. Ayo dulur para kanca saben sore mangkat ngaji. Ayo dulur para kanca saben dina mangkat ngaji. Lamun sira ora ngaji nganti tuwa gak bakal ngerti. Lamun sira ora ngaji donya akhirat bakal rugi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hey, tangane mangan tahu dicampur ketan. Bapak ibu pancen jempolan. Senajan ngantuk subuhan dilaksanakan. Muga-muga entuk rindane pangeran. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawa memulkillahi. Zaman akhir bumine goyang, gununge mbledos, tanahe longsor. Wong sing ora sembayang atine atos, uripe ndlosor. Zaman akhir bumine goyang, gununge mbledos, jurange longsor. Wong sing ora sembayang atine atos, uripe ndlosor. Atine atos, uripe ndlosor. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawa memulkillahi. Basure budal haji, mumpung je urip sing sregep ngaji. Orang ngaji bakal rugi, mergawe angel dagangan rugi. Hey, basure budal haji, mumpung je urip sing sregep ngaji. Orang ngaji bakal rugi, mergawe angel dagangan rugi. Sok nang akhirat dikuwepuki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi.
ilahi. Bapak ibu sing sregep ngaji disayangi karo Kanjeng Nabi, ana donya kecukupan rezeki, nang akhirat disyafaati. Bapak ibu sing sregep ngaji disayangi karo Kanjeng Nabi, ana donya kecukupan rezeki, nang akhirat disyafaati, mlebu swarga karo Kanjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk ahli surga. Insya Allah semuanya disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar radio Suara Giri, rekan-rekan yang berbahagia, Ibnu Athaillah As-Sakandari niku nasihati kula panjenengan sedaya. Idza aradta an ta'rifa qadaraka indallah fa'rif aina yuqim. Apabila kita sekalian pengen mengetahui kedudukan kita, posisi kita di mata Allah, maka lihatlah saat ini apa yang engkau lakukan, di mana saat ini engkau berada. Fa'arif, maka caranya ketahuilah aina yuqim, di mana Anda berada saat ini. Ketika kita sekalian berada di majelis-majelis yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, kita berada di majelis tilawatil Quran, kita berada di majelis tahlilan, ada manakiban, ada yasinan, ada solawatan, ada pengajian, mungkin lagi membagikan sedekah bagi yatim piatu dan lain sebagainya. Maka berarti posisi kita di mata Allah itu sangat mulia. Kita sekalian ini dimuliakan oleh Allah, dihormati oleh Allah, ditempatkan pada situasi yang sangat menguntungkan. Tapi sebaliknya, kalau saat ini kita berada di tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, kita berada di dunia gemerlap, kita berada di tempat orang adu jago, kita berada di tempat orang yang minum minuman keras, kita berada di tempat-tempat yang syarat dengan pergaulan bebas yang melanggar aturan Allah, maka berarti posisi kita di hadapan Allah itu sangat hina, sangat rendah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang saat ini habis sholat subuh, kemudian melanjutkan dengan ngaji, diteruskan dengan melaksanakan sholat sunat isyraq, subhanallah, di dunia mulia dan di akhirat menjadi calon-calon penghuni surga. Amin. Allahumma amin. Semakin banyak pengorbanan panjenengan, kayak Pak Haji Ahmad Misto, ikan omai cedek, ya toh, pengorbanannya cilik, ganjarannya yo tipis cilik. Lah sing ado-ado, sing omai Branjangan Surabaya, sing omai kene iki Sememi, sing Petro barang iki cedek kene iki ya. Sing omai teko Sumengko. Wah, ya Allah. Lah ngono-ngono ku ganjarane gede. Apa maneh sing tangine jam 2 ya. Jam 2 wis tangi. Kayak Bu Sulis iki jam 2 apa jam setengah 2 tangi ya. Masya Allah. Jam 1 wis tangi. Terus
melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah panjenengan kabeh atine didadekno ridho terhadap apapun yang diputuskan oleh Gusti Allah. Atine gak ngongso-ngongso. Apa maneh saiki wis masuk zaman-zaman akhir. Tandane apa? Waktu itu didekatkan oleh Allah. Panjenengan itu loh gak kerasa, moro-moro saiki sudah menjelang akhir tahun 1446 Hijriah. Ya toh? Beberapa hari lagi sudah bulan Zulhijjah. Berarti umure panjenengan tambah. Le umure panjenengan tambah berarti wis tambah cedek nang tujuane. Mergo mlakune wis suwe, delok engkas wis teko nggone. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makane kalau winginane kula elingne derek-derek kula sedaya niki pada saat-saat menjelang hari akhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita sekalian melalui sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ada 7 nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang akhir zaman. Yang pertama, kita sekalian dianjurkan mencintai orang-orang miskin, orang-orang yang ada di bawah kita. Yang kedua, memandang orang-orang yang secara ekonomi itu belum beruntung. Ya, kita diajari undur ila man huwa asfala minkum wala tandur faqakum. Urusan dunya dikongkon delok wong sing nok ngisore ben iso syukur ya. Jika ndangak terus wong ndangak iku ongso-ongso terus kurang moro-moro cetek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dalam keadaan tidak bersyukur kepada Allah. Naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga dikongkon silaturrahim, ben sehat awake, dawa umure, kandel dompete. Si nomor papat disuruh memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Itu merupakan pundi-pundi harta yang luar biasa istimewa. La syukur kalau dilengkapi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Kenapa itu pahalanya luar biasa besar? Karena itu otomatis pengakuan betapa kecilnya kita dan betapa maha besarnya Allah, betapa maha dahsyatnya Allah. La haula, tidak ada satupun daya wala quwata dan kekuatan illa billahil aliyyil adzim, kecuali yang bersumber dari Allah, zat yang maha agung dan maha tinggi. Nah, itu disukai oleh Allah. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Kiri FM. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada Jumat kali ini kita sekalian yang kelima, nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berani berkata benar meskipun pahit. Kulil haqqo walau kana murra. Ya, katakan yang benar meskipun pahit, meskipun resikonya tinggi, meskipun resikonya besar. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beliau memiliki sifat yang sangat dominan, yang sangat menonjol, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jujur. Orang itu kalau jujur
maka atine ayem. Karena yang disampaikan itu faktual, apa adanya. Lah wali ane lek bohong itu pasti akan gelisah. Ya, cara contoh yang sederhana, anak yang terlambat padahal dia bangkong, terlambat bangun, ditanya oleh gurunya, ngapain terlambat? Bane meledos. Padahal bane gak meledos, bohong kan? Oleh gurunya ditanya lagi, meledos no endi? Bohong lagi kan? Ketemu sopo? Bohong lagi kan jawabannya. Jadi kebohongan yang pertama itu akan melahirkan anak cucu, cicit kebohongan berikutnya. Nah, orang yang sidik, orang yang jujur, ya, maka insya Allah di dunia sukses dan nanti di akhirat menjadi penghuni surga. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, kamu, kita sekalian senantiasa menjaga sifat kejujuran. Karena kejujuran itu akan membawa kita sekalian kepada kebaikan yang tidak terhingga, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan mengantarkan kita untuk mendapatkan surganya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, iyyakum wal kadziba, jauhi bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Orang-orang yang bohong itu lacut, ya, akhirnya membentuk kepribadian yang sangat rendah. Dan orang-orang seperti itu fa innal fujura yahdi ilan nar, di dunia celaka, nggak dipercaya orang, dan nanti di akhirat tempatnya di neraka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sifat Kanjeng Nabi yang kedua amanah, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh Allah. Beliau memiliki tugas untuk menyampaikan risalah, maka apapun resikonya beliau tetap pegang teguh amanah terhadap tugas yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, suatu saat Kanjeng Nabi diminta oleh orang-orang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal, Umar bin Khattab ketika belum memeluk Islam, Utbah bin Rabi, untuk meninggalkan dakwahnya. Minta apa wahai Muhammad? Harta benda yang melimpah, paribasane gunung digawe emas dikekno kabeh. Yang kedua, wanita yang paling cantik silakan pilih. Yang ketiga, pengen jadi apa? Jangankan jadi bupati, jadi raja, ya. Jangankan jadi ketua RW, ya. Jadi raja. Udah apapun, pokoknya tahta, harta, wanita, semuanya udah disiapkan oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Umar bin Khattab, dan Utbah bin Rabi. Tapi Kanjeng Nabi sama sekali tidak tertarik dengan tawaran-tawaran itu. Kenapa? Karena beliau memegang amanat, wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Di dalam dada beliau lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Semuanya itu sumbernya dari Allah. Semuanya itu milik Allah, bukan milik makhluk. Makhluk itu yang diciptakan oleh Allah. Makhluk itu yang menerima semuanya dari Allah. Jadi kalau mau minta, ya ngapain minta kepada makhluk? Ya minta langsung kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berani berkata benar, jujur terhadap apapun, terutama ibu-ibu ketika melakukan kegiatan berdagang, ya. Maka kebiasaan-kebiasaan yang sering kita dengar, durung ono sing ngenyang mergo kepingine nang payu, iki malah wis dinyang wong 17 ya. ngenyangi ku mek 10.000 ya, karena menginginkan harga yang tinggi. Iki mau lho wis dinyang wong 2 juta. Nah, soal-soal yang seperti itu belum kegiatan yang sering diceritakan mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Cara wong dodol binatang Pak Udin menjelang Idul Adha digelonggong gitu ya. Jadi ben abot, ben lemu awake, ben larang regane. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan ya. Jangan ya Dik ya. Jangan ya, yuk ya. Pokoknya mari kita hidup lurus-lurus saja. Mergo kiamat itu sudah dekat Mbak Nini ya. Leka kiamat hancurnya alam semesta, yo kiamatnya awak dewe. Mergo kullu nafsin dha'iqatul. Iki lho bolone iki beberapa waktu yang lalu saya melokno kene ya toh. Saiki wis bergeser ke sana. Lah itu pelajaran bahwa kita sekalian itu pada saatnya akan ke sana. Jadi kita belum diambil oleh Allah, wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Lek gak saiki ya sok mben mesti. Lah sadurunge mesti, saiki kita baik-baik aja, wajar-wajar saja. Yang putih katakan putih, yang panjang katakan panjang, yang hitam katakan hitam, yang manis katakan manis. Masya Allah. India ini. Bapak Ibu sekalian pendengar acara Mutiara Fajar yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kesusahan ya, ditinggal oleh istri beliau tercinta Sayyidatina Khadijatul Kubro, oleh paman beliau tercinta Abu Thalib, kemudian dibelenggu, diboikot oleh orang-orang kafir. Beliau melaksanakan tabligh ke Taif ya, Bani Thaqif yang ada di sana, hanya ditemani oleh sahabat yang asalnya ART ya, budak ya, kemudian dijadikan anak, Zaid bin Haritha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu berdakwah ke Taif, bukan hanya disambut dengan genderang selamat datang tola'al badru alaina ya dan lain sebagainya, tapi justru disambut dengan caci maki. Lek coro wong panjenengan kabeh wong Jawa Timur biasanya dipisui, dibangsat-bangsatno, digoblok-goblokno. Gak cukup itu, dilempari dengan tanah, dengan kotoran, dengan batu, bahkan dikejar sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke sebuah kebun anggur milik Utbah dan Syaibah. Ketika sudah berada di sana, karena ada tradisi kalau sudah masuk dalam sebuah lingkungan maka sudah tidak boleh kita mengejarnya. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa ya, beliau gotreh-gotreh karena lemparan demi lemparan yang disampaikan oleh warga Bani Thaqif. Kemudian berdoa kepada Allah di tanah Taif. Biasanya Pak Haji Ahmad Misto dan kawan-kawan, Bu Inis dan kawan-kawan, Mbak Sulis, Mbak Endah yang hitam tapi manis ya, itu
Kalau ke umroh itu biasanya ambil mikot dari Kornul Manazil yang ada di Taif. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kondisi seperti itu Rasulullah berdoa, ya Rob, engkau kirimkan aku ke Bani Thaqif, ke bumi Taif. Kalau memang untuk dibunuh oleh orang Taif, maka aku rela, asal tidak engkau benci. Atau sebaliknya, wahai Allah, kalau engkau selamatkan aku, engkau lindungi aku, agar aku tetap dapat berjuang untuk menyampaikan risalahmu, aku terima semuanya dengan hati bahagia, asal engkau jangan membenciku. Ini luar biasa. Apapun yang diberikan oleh Allah diterima dengan senang hati, asal Allah tidak membencinya. Harusnya kita sekalian juga mencontoh, apapun yang terjadi pada diri kita tidak mungkin di luar skenario Allah. Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semuanya telah tertulis, semuanya terjadi atas kehendak dan rencana Allah. Doa itu Bapak Ibu sekalian menggetarkan arasy. Kemudian Allah memerintahkan malaikat penjaga gunung mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai kekasih Allah, saya minta izinmu, saya minta rekomendasimu, apa gunung ini saya timpahkan kepada Bani Thaqif. Apa jawaban Rasulullah? Terima kasih malaikat, saya saat ini memang dimusuhi oleh mereka, tapi saya yakin pada suatu saat nanti akan ada anak keturunan mereka yang menjadi pemeluk Islam. Ada anak keturunan mereka yang akan mendukung perjuangan Islam. Justru Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hendaknya engkau beri hidayah kaumku, hendaknya engkau beri petunjuk mereka, karena saat ini mereka adalah orang-orang yang belum tahu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lah kalau yang lain-lain dalam keadaan kepepet, dadak malaikat teko, le iso blek noe, terus dheweke numpak gununge diincak-incak pisan. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik, innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita sekalian ini menjadi orang-orang yang sabar, maka dicintai oleh Allah. Orang yang sabar itu dipastikan hisabnya paling cepat. Yang kedua menjadi penghuni surga. Dan yang ketiga surganya sangat istimewa. Mudah-mudahan semua yang ada di studio dan para pendengar dimanapun berada di usia yang semakin senja ini menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi persoalan apapun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan ternyata doa Rasulullah dikabulkan. Saat ini Taif itu merupakan salah satu kota yang penduduknya sangat ramah Muslim. Ada tokoh yang bernama Abi Hurairah, ada tokoh yang bernama Abdullah bin Abbas, Masya Allah. Sehingga setiap musim umroh, musim haji itu dikunjungi oleh banyak jamaah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kebaikan yang akan kita sampaikan kepada siapapun hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Jangan sampai menyebarkan kebaikan tapi pendeli. Jangan sampai menyebarkan kebaikan pakai ancaman dan lain sebagainya. Itu bukan merupakan akhlak
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru berkembangnya Islam yang luar biasa pesat ini, satu karena kebenaran ajaran Islam, yang kedua disampaikan dengan cara yang sangat sopan. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddun ghalidal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Loh, wong iki mang isek ketok nggone HP saiki wis kene ya. Alhamdulillah. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya di ayat itu merupakan konsep kita, mulai dalam keluarga sampai dalam organisasi sebesar apapun. Kita sekalian ini karena rahmat Allah, maka tampilan kita santun, tampilan kita membuat orang lain nyaman. Masuk kalah dengan Leo Tolstoy, itu ateis ya, orang Rusia. Tapi yang dilakukan itu, yang pertama yang membuat engkau bahagia, satu, tidak menunda pekerjaan. Kapan kamu sempat ngaji, berangkat. Kapan kamu sempat bertasbih, tasbih. Kapan kamu sempat memberi, memberi. Kapan kamu sempat berangkat umroh, berangkat. Jangan sampai menunda pekerjaan, itu menabung penderitaan. Yang kedua, orang yang paling berjasa kepada Anda adalah orang yang saat ini bersama Anda. Jadi bersama siapapun, kita sekalian menganggap bahwa dia adalah orang yang paling berjasa untuk membuat kita happy. Yang ketiga, terimalah dengan penampilan yang full smile. Jangan sampai meluwok, jangan sampai merengut, jangan sampai pecucah pecucu. Tabassumu kali akhika sodakoh. Ini konsep yang disampaikan oleh Leo Tolstoy. Jadi sebenarnya itu mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bukan hanya lisannya, tapi wajahnya ini full senyum. Selama ini indikator senyuman kita itu kan hanya pada lisan ya, tapi Kanjeng Nabi itu full penampilannya ya, itu senyum. Penampilannya membuat orang lain itu terkesima, takjub memandangnya. Lah kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kan sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nggih napa mboten? Banyak yang seperti itu, supaya dihargai, supaya dihormati. Dadi sing mestine iku digampangke, permudah urusan orang, tapi sebaliknya persulit. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama, kita sekalian diajari oleh Allah dan Rasulnya supaya santun. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau wajahnya enggak semana, kalau wajahnya itu menunjukkan keangkuhan,
maka orang-orang itu akan lari dari sekitarmu. Orang-orang akan meninggalkanmu sehingga engkau tidak punya teman. Yang kedua, fa'fu anhum. Al insanu mahalul khoto' wan nisyan. Pasti orang lain itu akan kelihatan kekurangannya. Karena gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan tampak. Jadi awak dhewe iki gak iso ndelok lek mripate iku ana bloboke. Awak dhewe iku gak krasa lek irunge iku ana umbele. Awak dhewe iki gak krasa lek abape iku kotak-kotak. Ya, tapi kuman di seberang lautan tampak. Makanya fa'fu anhum, ampuni mereka, wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah supaya engkau dimintakan ampun oleh malaikat-malaikat Allah. Wasyawirhum fil amr. Loh ya, dikongkon sopan, dikongkon menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna, kemudian disuruh membantu, memintakan ampun, kita disuruh peduli, dan dia usah mikir balasan. Bapak ibu sekalian, istri-istri ketika berbuat baik kepada suami, nggak usah dengan sandaran lek belanjane sampet yo apik, lek gak ono belanjane yo nggak usah begitu. Kita diperintahkan oleh Allah itu untuk berbuat baik, dan berbuat baik itu sandarannya kepada Allah. Apa kok akeh wong sing ekel-ekelan, gegeran karo bojone dan lain-lain. Karena semuanya itu dihitung dengan kalkulasi dagang sapi. Lek dheweke ngetokno duit ya kudu oleh barang. Lek dheweke iku apik nang sing lanang wajib apik nang dheweke. Padahal urusane wong lanang iku urusane Gusti Allah. Bapak-bapak juga seperti itu. Ketika mengeluarkan belanja, nggak usah berharap dibalas dengan kebaikan. Awangel. Mergo sebelah iki duwe watak ya. Pokoknya sing dieling-eling iku kekurangane, sing dieling-eling iku kelebihane gak blas. Nah, konsep yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berbuat baik karena itu perintah Gusti Allah. Yang balas nanti siapa? Allah. Jadi jare Gus Baha, lek bojone iku gak patek apik, dhek oleh ganjaran teko kesabarane karena menghadapi iki contoh ya, naudzubillahi min dzalik ya. Lek bojone iku seneng entuk ganjaran, mergo tanggung jawab seorang pemimpin membuat orang yang dipimpin happy. Makanya gak tahu nesu. Ya, aku bareng ya gak tahu nesu. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu konsep-konsep yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dadi lek nglakoni keapian ya, iku sandarane Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Perkara dibalas apik alhamdulillah, le dibalas elek tambah sak pirang-pirang balasan yang diberikan oleh Gusti Allah. Ya iku sing garai terus ana wong mangkel. Kenapa? Karena dihitung dengan dirinya, padahal wong liya iku bukan dirimu. Jangan sekali-kali membuatkan baju orang lain diukur awake riko. Nah, ngono lho ya. Pokoknya berbuat baik tanpa berharap balas. Siap? Ibu-ibu siap? Biasanya lek ono apa gak iso nyepuro suwe iku bapak-bapak apa ibu-ibu? Ngaku deh ya. Alhamdulillah.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dunyane wis tuwa ya, dunyane wis tuwa. Insyaallah lek kita semakin baik, maka Allah akan memanjangkan usia kita. Tapi ojo lali lek didawakno umure ya kudu diisi dengan berbagai macam amal perbuatan yang baik. Pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, yang nomor 6 nasihat Rasulullah, tidak takut pada cacian celaan orang ketika berdakwah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakshawnahu wa la yakshawna ahadan illallah. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan takut hanya kepadanya, tidak merasa takut kepada siapapun selain Allah. Cukuplah Allah sebagai zat yang membuat perhitungan. Maka orang-orang seperti itu luar biasa. Semuanya dilatih melaksanakan ibadah, melaksanakan tanggung jawab itu sandarannya hanya Gusti Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagiku Allah, segalanya untukmu. Di hatiku ini penuh terisi segala tentang Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi illallah. Alal hafi sallallahu, la ilaha illallah. Ya Rasulullah salam, Allah salam. Asani wadaraji atfatai ya jiratan, ya jiratal alami, ya uhai lal judi wal karami. Cukup bagiku Allah, segalanya untukmu ya Rabb. Di hati ini penuh terisi segala tentang Allah. Kepada Nabi Muhammad tercurah sholawat Allah. Tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang paling mulia di antara kita sekalian adalah yang paling tinggi nilai ketakwaannya, dan Allah itu zat yang maha teliti dan maha mengetahui apapun, termasuk karena ketakwaan itu ya sumbernya dari iman di hati. Maka Bapak Ibu sekalian, kita belajar menjadi
orang-orang yang hatinya hanya terisi dengan Allah, ya. Manistagna bimalihi qalla, orang yang membanggakan hartanya maka akan dimelaratkan oleh Allah. Wa manitasama biaklihi dhalla, orang yang membanggakan akalnya, orang yang membanggakan ilmunya, orang-orang yang membanggakan nalar pengalamannya maka akan direndahkan oleh Allah. Waman izza bimakhlukin dzalla, dan orang yang bersandar kepada makhluk ciptaan Allah maka ia akan dihinakan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, pendengar radio Suara Kiri yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir yang disampaikan oleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekalian adalah jangan mengemis. Jangan menjadi orang yang tangannya ada di bawah. Orang-orang yang mengemis itu, kata Sayyidina Ali, ya, waqtaj ila man syi'ta takun asiron. Silakan jadi wong sing jaluan, pasti kamu akan menjadi pecundang, hina. Nah, yang dianjurkan oleh Sayyidina Ali, aksin man syi'ta takun amiron. Hendaklah engkau senantiasa bersikap baik kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, pasti engkau akan dipilih menjadi pemimpinnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, wastagni amman syi'ta takun nadhiro. Kamu jangan butuh, jangan bergantung kepada orang lain, maka kamu pasti akan memiliki posisi yang setara, memiliki harga tawar. Tapi le awakmu ku njaluk ditraktir, di setiap kegiatan njaluk ditraktir. Takwa imtithalul kulali panjenengan niku senantiasa minta saja, maka kita akan menjadi pecundang. Dadi ora mari ku mek nggawa korean tok, ora tahu nggawa rokok. Nah, orang-orang yang seperti itu pasti akan rendah. Kanjeng Nabi mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jika kamu minta, mintalah hanya kepada Allah, dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah hanya kepada Allah. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta kebutuhannya kepada Allah, sampai pun meminta garam atau tali sandal yang putus. Pokoknya semuanya minta kepada Allah, supaya engkau tidak menjadi pecundang, ya, tidak menjadi budak. Kita akan hina. Makanya le iso paling tidak, ya, paling tidak iku gak dadi wong jaluan. Senajan gak iso ngekei, gak dadi wong jaluan. Aku yo duwe kanca ngono, angger petuk iku njaluk angger petuk yes njaluk duit, yo njaluk sarung, yo njaluk gawean, yo njaluk apa-apa. Sampai tak guyoni, awakmu lho mulai lahir sampai saiki kok gak tahu sih kepengin nawani aku, kok njaluk wonge ana kene wonge. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kok nggih, dengan suasana kekeluargaan yang kayak gini, maka akan mengantarkan kita sekalian menjadi hamba Allah yang mulia dunia akhirat. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana ighfir lana dzunubana
ya Fattahu, ya Fattahu, ya Fattahu, ya Alimu. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, tolonglah jamaah ini. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, muliakanlah jamaah ini. Sehat badannya, panjang umurnya, luas rizkinya, surga tempatnya. Ilahana, ya ilahana, umurana, ilahana, ya ilahana, ighfir lana dzunubana, ya Fattahu, ya Fattahu, ya Fattahu, ya Alimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al nufusana mutmainnah wa tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.